semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 KPF akan mempresentasikan karya poster obat Antalgin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilona Reloni dengan NRP 110125012. Perkenalkan saya Maria Margarita Septianitue dengan NRP 110125131. Perkenalkan, nama saya Cinta Amelia dengan NRP 110125184. Saya Alifa Zatil Izza Alsah dengan NRP 110125223. Nah, teman-teman tentu pernah mengalami rasa nyeri, bukan? Apalagi dengan semakin berkembangnya penemuan menghadirkan begitu banyak pilihan dalam mengonsumsi obat. Nah, yuk kita kenalan sama salah satu obat yang ajaibnya mengatasi 3 efek utama sekaligus. Namanya Antalgin, bisa disebut metampiron atau dipiron, yaitu derivat metansulfonat dari amidopirina yang bekerja terhadap susunan saraf pusat untuk mengurangi sensitivitas reseptor, rasa nyeri, dan mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang lebih dalam mengenai profil Antalgin. Berdasarkan latar belakang klinisnya, Antalgin yang kita kenal dengan kandungan metamizol natrium ini merupakan obat yang memiliki efek analgesik, antipiretik, dan spasmolitik. Mengingat penggunaannya yang sangat luas di masyarakat, tujuan dari poster ini dalam dunia kerja kefarmasian adalah untuk mengidentifikasi dan memastikan keberadaan senyawa aktif Antalgin dalam suatu sediaan obat, terutama dalam kontrol kualitas dan deteksi penambahan bahan kimia obat yang memerlukan pengesahan pada produk sintesis, herbal, ataupun tradisional melalui identifikasi secara kualitatif dengan spot test, dilanjutkan instrumen spektrofotometer UV-Vis dan FTIR, kromatografi, hingga identifikasi gugus fungsi dan uji cemaran, serta informasi mengenai profil senyawa obat Antalgin. Antalgin yang dijual secara pasaran dalam bentuk garam natrium, sehingga pada struktur Na+ akan berikatan dengan ikatan tunggal S dan O pada gugus sulfonat. Natrium akan digantikan oleh H sehingga menjadi SONA. Senyawa ini memiliki rumus molekul C13H16N3NaO4SH2O dengan berat molekul sebesar 351,4 gram per mol dengan nama UPEC yang tertera pada poster. Untuk nama dagangnya sendiri, salah satunya Antalgin, dan untuk lainnya itu bisa dilihat di poster. Lalu untuk sifat fisikokimianya, Antalgin merupakan serbuk hablur berwarna putih atau hampir putih dengan kelarutan yang sangat mudah larut dalam air, serta mudah larut dalam etanol, dan praktis tidak larut dalam metilen klorida. Berikutnya, untuk mengidentifikasi apakah suatu sampel mengandung Antalgin atau tidak, maka kita menggunakan uji kualitatif secara spot test. Pada poster, terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, sampel ditambah dengan aquadem dan juga hidrogen peroksida. Hasil positifnya ditandai dengan terbentuknya warna biru yang secara perlahan berubah menjadi merah tua atau merah intens dalam beberapa menit. Lalu yang kedua, sampel direaksikan dengan FeCl3, maka akan terbentuk warna biru gelap sesaat yang kemudian berubah menjadi merah keunguan. Lalu yang ketiga, ketika sampel dipijar pada api Bunsen, akan menghasilkan nyala api berwarna kuning intens. Uji ini secara spesifik mengkonfirmasi adanya kation natrium yang berasal dari gugus garam struktur Antalgin. Lalu untuk uji cemaran pada Farmakope Indonesia, yang pertama ada sulfat. Uji sulfat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya cemaran sulfat di dalam bahan. Sulfat termasuk cemaran anorganik karena berasal dari ion atau mineral, bukan dari senyawa organik. Pada standar yang tertera, kadar sulfat tidak boleh lebih dari 0,1%. Jika sulfat terlalu tinggi, berarti bahan tersebut kurang murni atau ada sisa zat dari proses pemulatan. Lalu yang kedua ada logam berat. Uji logam berat bertujuan untuk mengetahui adanya cemaran logam berbahaya, misalnya timbal, ataupun logam lain yang dapat bersifat toksik bagi tubuh. Logam berat juga termasuk cemaran anorganik. Pada standar tersebut, batas logam berat tidak boleh lebih dari 20 bpj per ppm. Uji ini penting karena logam berat dapat menumpuk di dalam tubuh dan akan membahayakan kesehatan. Lalu yang berikutnya ada cemaran organik. Cemaran organik adalah cemaran yang berasal dari senyawa organik seperti sisa bahan awal, hasil samping reaksi, atau hasil degradasi zat selama penyimpanan. Pemeriksaannya dilakukan dengan KCKT, yaitu metode kromatografi yang dapat memisahkan dan mendeteksi cemaran di dalam jumlah yang kecil. Uji ini bertujuan untuk memastikan zat tetap murni, stabil, dan juga aman untuk digunakan. Lalu untuk uji berikutnya dari GP, kejernihan dan keasaman larutan. Jadi larutkan 1,0 gram sulfinhidrat dalam 10 ml air. Larutan yang dihasilkan harus jernih dan juga bersifat netral.
Uji ini dilakukan untuk memastikan sampel mudah larut, tidak keruh, dan tidak terlalu asam ataupun basah. Jika larutan jernih dan netral, berarti sampel tidak menunjukkan adanya pengotor yang terlihat. Lalu yang berikutnya untuk uji zat reduksi permanganat, sampel dilarutkan dalam air, kemudian ditambahkan asam sulfat encer dan dipanaskan. Setelah dingin, ditambahkan reaksi lain, lalu akan diamati hasil akhirnya. Larutan harus tetap jernih. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya zat pereduksi atau pengotor di dalam sampel. Jika larutan tetap jernih, maka sampel memenuhi syarat kemurnian. Menunjukkan gugus kromofor, auxochrome, dan gugus fungsi. Dapat kita amati pada struktur molekul antalgin yang telah diberi tanda dan lingkaran setiap gugus fungsi. Secara spesifik, antalgin memunculkan serapan khas pada bilangan gelombang tertentu pada spektrum FTIR. Bilangan gelombang area 2000 berdasarkan sumber pustaka Clark, gugus fungsi yang terdeteksi pada area 2000 sebagai principal peaks adalah yang pertama, S-2O stretch sulfoxidase pada 1064 cm pangkat -1. Pada pustaka Pavia adalah 1050 cm pangkat -1. Selanjutnya, yang kedua yaitu C-2O amida stretch sebagai karbonil pirazolon pada 1672 cm pangkat -1. Pada pustaka Pavia adalah 1700 sampai 1640 cm pangkat -1. Yang ketiga yaitu C-1N amina stretch pada 1208 cm pangkat -1. Pada pustaka Pavia, 1350 sampai 1000 cm pangkat -1. Yang keempat, C-2C aromatic stretch sebagai cincin aromatik terkonjugasi pada 1639 cm pangkat -1. Pada pustaka Pavia adalah 1600 dan 1475 cm pangkat -1. Berdasarkan pustaka Pavia, gugus fungsi yang terdeteksi pada area 4000, yang pertama ada C-1H aromatic stretch, yaitu 3150 sampai 3050 cm pangkat -1. Sedangkan gugus fungsi yang tidak terdeteksi pada kedua area, namun terlihat pada identifikasi gugus fungsi adalah C-1H metil pada 1450 dan 1375 cm pangkat -1. Selanjutnya, C-2C alkena stretch pada 1680 sampai 1600 cm pangkat -1. Lalu, UV-Vis. Metode spektroskopi UV untuk metamizol melibatkan pelarutan sampel dan standar. Pengukuran absorbansi pada 258 nanometer, pembuatan kurva kalibrasi dari nilai absorbansi standar, dan perbandingan absorbansi sampel dengan kurva kalibrasi untuk menentukan konsentrasi metamizol dengan penyesuaian faktor pengenceran jika diperlukan. Secara teoritis kimia, alasan mengapa antalgin mampu menyerap radiasi pada panjang gelombang ultraviolet atau UV dan tampak atau vis karena adanya gugus fungsional kromofor di dalam strukturnya. Cincin aromatik yang terkonjugasi dengan gugus karbonil atau C-2O pada pirazolon memicu terjadinya eksitasi elektron dari orbital pi ke pi bintang. Nah, teman-teman, secara kromatografi, antalgin bisa dibedakan dalam 3 kromatografi. Yang pertama adalah kromatografi lapis tipis, yaitu identifikasinya berdasarkan nilai RF, yaitu jarak antara zat dan titik awal dibagi dengan jarak eluen dan titik awal. Prinsip pemisahannya menggunakan fase diam berupa lapisan tipis, kering, dan merata dari bahan serbuk halus yang dilapiskan pada lempeng, kaca, plastik, atau aluminium, dan fase geraknya bisa berupa pelarut dengan berbagai polaritas. Yang kedua adalah HPLC, yaitu dengan cara melarutkan sampel terlebih dahulu, dilanjutkan dengan prinsip pemisahan dengan kolom HPLC dan deteksi panjang gelombang UV 258 nanometer. Nah, identifikasi dilakukan dengan membandingkan retensi waktu dan spektrum UV sampel dengan standar antalgin sendiri. Berdasarkan Farmakope Indonesia, fase gerak yang digunakan adalah campuran DAPAR, yaitu campuran larutan natrium dihidrogen fosfat, trietilamina, pekat, kemudian juga perbandingannya adalah 1000:1, kemudian untuk metanol pekat sendiri 72:28 dan fase diamnya menggunakan L1 atau oktadesilsilana. Dan yang terakhir, antalgin dapat diidentifikasi menggunakan kromatografi gas, yaitu berdasarkan retensi waktu dan spektrum massa dibandingkan dengan standar dari derivatisasi. Prinsip pemisahannya menggunakan gas sebagai fase gerak dan fase diamnya yang dapat berupa cairan maupun padatan yang sifatnya volatile atau juga stabil terhadap panas. Nah, berdasarkan dari pustaka Clark sendiri, antalgin dapat diidentifikasi menggunakan kromatografi gas melalui senyawa turunannya ataupun kita bisa melarutkan pada pelarut yang menguap. Dan untuk sistemnya dari kromatografi masing-masing bisa dilihat pada poster ya teman-teman. Nah, segitu aja nih penjelasan mengenai poster antalgin dari kelompok F1. Sampai jumpa!